Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satun Prasasti Saputri dari kelas 3 ISI 1. Di sini saya akan memaparkan proyek UAS saya berbasis mobile yang berjudul Si Healthies, atau Si Paling Healing Posat SDS. Jadi urgensi dari adanya aplikasi ini yakni untuk memudahkan mahasiswa maupun warga Posat SDS untuk mencari tahu tempat-tempat apa, lokasi apa yang cocok dijadikan sebagai tempat healing atau tempat refreshing yang sesuai dengan budget masing-masing. Oke, jadi kita langsung mulai saja demonya. Kita coba screen dulu. Oke, jadi di sini saya menggunakan Android Studio. Nah, yang menggunakan Volley sebagai alat tools untuk merequest API. Oke, jika kita run programnya, aplikasi ini akan membawa kita ke halaman login. Oke. Nah, akan tampil login akun seperti ini, yang harus kita masukkan email dan password. Jika kita belum memiliki akun, kita perlu registrasi terlebih dahulu. Jadi di sini karena kita belum punya akun, kita registrasi dulu. Nah, masukkan nama, misalkan Hasatun, kemudian alamat di Jalan Sensus 2C, username Hasatun 123, masukkan email hasatun@gmail.com, password Hasatun 123. Masukkan konfirmasi passwordnya 123. Oke. Jika passwordnya tidak sama dengan konfirmasinya, kita coba dulu. 12345 misalkan. Nah, ada pemilihan belum sama nih passwordnya, jadi kita samain dulu. Jadi, Hasatun123. Nah, kita registrasi. Oke, selamat Hasatun, Anda telah berhasil registrasi. Nah, jadi setelah kita berhasil registrasi, kita akan diarahkan ke halaman sukses registrasi. Kita diberikan ucapan selamat, Sobat Silstis, Anda telah berhasil registrasi, silakan lanjut login. Jadi kita akan diarahkan untuk mengklik tombol login ini dan kembali ke halaman login. Oke, kita kembali ke login akun. Kita masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi. Kita bisa cek dulu sebenarnya untuk di API-nya apakah sudah masuk Hasatun tadi. Oke, Hasatun, Jalan Sensus 2, Hasatun 123. Hasatun@gmail.com sudah masuk ya. Oke, kita coba saja untuk login akunnya. Dan ini email tadi hasatun@gmail.com. Passwordnya Hasatun123. Oke, login sukses. Nah, di sini kita ditampilkan halaman home. Nah, kita diberikan halaman home dengan ucapan selamat, welcome, dengan adanya 4 pilihan sini yang bisa kita pilih, ada profil, info healing locus, terus quiz healstis, dan info admin. Nah, di sini jika kita klik ini, kita bisa klik profilnya juga, terus kita bisa logout. Nah, di sini kita diucapkan halo, Hasatun. Nah, di sini saya menggunakan token yang didaftarkan pada login sebelumnya. Ya, jadi ketika kita memasukkan email dan password, kita akan mendapatkan JWT token yang akan disimpan di sini ke dalam JWT, string. Saya sudah membuat JWT string bernama token JWT. Dan string yang akan bisa dikirimkan meskipun intent ke activity lain. Jadi kalau kita lihat di source code-nya, bagian login, di sini, nah jika token tidak sama dengan null, berarti kalau misalkan salah kita masukin email sama passwordnya, itu kita nggak bakalan dapat ini, teman-teman. Oke, jadi jika kita dapat tokennya nggak null, itu kita masuk ke sini, scoop ini, share preference. Nah, saya menggunakan share preference ini untuk memasukkan ini. Kita akan memasukkan token JWT-nya ke string. Dan menggunakan editor.commit sebagai pengeksekusi agar tercatat di dalam stringsnya. Oleh karena itu, di sini Hasatun bisa muncul karena saya
cache datanya dari token. Kita coba cek home activity-nya. Oke. Nah, jadi di sini dilakukan convert pembacaan payload sehingga memudahkan developer untuk mengget data dari token tersebut. Oke. Selanjutnya, kita coba untuk mengecek fitur-fiturnya. Di sini kita coba buka profil. Oke, tampil. Di sini ada nama. Oke, namanya Hasatun. Kemudian alamatnya, Jalan 112C tadi benar. Kemudian username, 1123, s11@gmail.com. Nah, ini sudah tampil ya, karena pada project ini, untuk halaman profil, saya juga mengget data dari token JWT-nya yang sudah saya simpan di string. Oke, di sini kita set text payload-nya yang sudah kita convert menggunakan decode JWT, ya, sehingga namanya, alamatnya, username-nya, emailnya bisa muncul. Tentunya saya menggunakan request volley pada loginnya sampai sini masih dipakai. Di seterusnya saya akan terus menggunakan volley untuk merequest API. Oke, kemudian untuk edit profil, kita mau coba edit profil. Nah, untuk di sini, karena username tidak bisa diubah, jadi saya tidak mengizinkan mengubah username. Nah, di sini username tidak bisa diubah, tapi yang lain masih bisa diubah. Namanya misalkan Hasatun Prasasti, ditambahin prasastinya. Kemudian Jalan Sensus 2C, nomor 6. Satu kepentingan bisa diubah. Emailnya, misalkan mau pakai email saya sebelumnya, mungkin bisa tambahi 1123 juga. Passwordnya dimasukkan kembali, 1123. Oke, simpan. Oke, edit profil sukses. Nah, telah di-reload langsung. Di sini Hasatun Prasasti, terus Jalan Sensus 2C, nomor 6, telah berubah. Username-nya tetap ya, tidak boleh diganti. Kemudian emailnya telah berganti, hasatun123@gmail.com. Jadi tadi kita seakan login ulang dengan email baru dan password barunya. Password yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita balik ke home. Nah, muncul kembali halonya halo Hasatun Prasasti. Jadi namanya sudah tertambahkan sesuai dengan editan profil tadi. Jadi namanya sudah Hasatun Prasasti. Oke. Kemudian kita coba lihat info di Lokus. Nah, utama dari aplikasi ini tentunya kita mengecekkan alamat maupun tempat-tempat lokus healing, tempat wisata yang cocok untuk melakukan wisata seperti itu. Kita bisa cek di sini info healing. Nah, di sini ada daftar tempat-tempat healing yang direkomendasikan oleh user yang sebelumnya telah menambahkan. Jadi tujuannya di sini kita bisa saling sharing dan kita saling menambahkan, saling merevisi. Mungkin oh harganya ternyata segini, nggak cuma nggak sampai segitu kok. Kita bisa edit nanti sebagai ya mungkin sebagai koreksi, bukannya menyalahkan orang, tapi kita sekedar sharing untuk kebaikan bersama. Jadi kalau misalkan di sini kita mau ke Puncak Bogor 123, mungkin Puncak Bogor tuh nggak sampai 75.000 kok, sebenarnya cuma 50.000, kita bisa ubah, simpan, terus kita reload, data berhasil diupdate ya teman-teman, ada tulisannya. Oke, Puncak Bogor, tadi kita ubah, kita reload, ya telah berubah, Puncak Bogor sudah 3 menjadi 50.000. Oke, terus ini ada hutan Amazon, ini sepertinya terlalu jauh dan bukan di Jakarta. Kita mau ubah hutan Amazon ini, yang mungkin tempat yang dekat-dekat seperti kita mau ke Gacoan Tebet, tadi Tebet. Mungkin kalau kita ke Gacoan nggak sampai 500.000, mungkin 30.000 saja cukup. Kita simpan. Kita reload dulu. Ini reloadnya agak lama sepertinya. Oke, setelah terganti sebagai Gacoan Tebet. Jadi di sini saya meng-catch data berdasarkan ID-nya. Oke, jadi setelah didapat
ID-nya, kita bisa mengubah isinya. Oke, jadi tadi ID yang pertama ini untuk iterasi pertama, ini untuk gajian tebet kita get. Tentunya menggunakan volley juga, sehingga mendapatkan perubahan seperti itu sesuai dengan urutannya masing-masing. Lalu kalau misalkan kita kurang serak sama ini mungkin ngaco, kita bisa hapus. Misalkan Parang Tambung nih, terlalu jauh di Makassar, kita bisa hapus. Ada pemberitahuan kotak dialog nih, yakin mau hapus. Yakin mau hapus beneran. Nah, kita klik hapus. Oke, kita reload dulu. Oke, telah terhapus ya tadi. Nah, ini masih ada lagi nih Parang Tambung tes. Ada tesnya nih, kita hapus lagi nih. Parang Tambung tes. Oke, hapus. Oke, sudah tidak ada ya. Tidak ada Parang Tambung maupun Parang Tambung tes. Oke, kita coba tambahkan data. Apakah bisa kita menambahkan data? Masuk ke tempat healing. Misalkan di bukit mana, mungkin di Jakarta. Kemudian contohnya misalkan, ini contoh saja, mungkin 500.000, kita simpan. Ini akan otomatis terreload dan data berhasil ditambahkan. Bukit mana. Oke, jadi kita berhasil melakukan fungsi tambah, edit, maupun menghapus. Jadi kita coba kembali setelah melihat-lihat tempat healing. Nah, kita setelah tertarik dengan tempat-tempat healing, kita mau coba tes nih dengan kuis Heal Stage. Dan kuis ini untuk menambah wawasan juga terkait bagaimana sih tempat-tempat di Indonesia ini, tempat-tempat yang memang terkenal sebagai tempat wisata yang cocok untuk healing. Nah, contohnya nih, kuis Heal Stage yang pertama. Satu lokasi yang terkenal di Pantai Losari, di kota manakah Pantai Losari itu? Kan, oh di Makassar, terkenal tuh. Kan kita nggak semua orang tahu ya. Jadi kita nggak dulu Makassar benar. Kemudian ini total question ada 3 ini kita kita bisa lihat langsung jumlah soalnya di sini. Jadi aplikasinya memungkinkan menampilkan jumlah soal pada kuisnya sehingga nanti pengguna tidak perlu bingung oh, kenapa ini soalnya kebanyakan atau kenapa ini soalnya sedikitan. Nanti ini bisa terus diupdate kok. Kemudian ini jawab saja dulu. Nah, akan muncul skor Anda 10/30 gagal. Nah, kalau di sini saya menganggap 60% baru dianggap lulus. Kita coba lihat sintaksnya di My Quiz Activity. Oke. Jadi di activity ini, ya, jadi 60% baru dianggap lulus. Seperti itu. Nah, jika kita mau nge-restart masih bisa untuk mengulang lagi. Jadi ini quiz cuma untuk seru-seruan aja. Seru-seruan. Jadi kita bisa lebih tahu lagi ternyata daerah-daerah di sini cocok ya untuk lokasi healing ini. Yang daerah sini lebih cocok untuk healing yang seperti ini. Kita bisa tahu. Nah, coba kita kembali ke home lagi dengan mengklik back. Oke. Nah, setelah kita melakukan kuis, kita mau lihat nih adminnya siapa. Kita bisa klik info admin. Oh, ada muncul foto dari adminnya. Ya, jadi jika terdapat kendala aplikasi, silakan hubungi kontak perusahaan berikut. Nah, ini dikasih nomornya Sasti, ya akan diarahkan ke sini. Siapa tahu mau menelpon, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke fungsi yang di menu ini. Kita bisa menggunakan bagian navbar yang di atas, profil dan logout, untuk langsung menuju ke halaman tersebut. Jadi kita coba klik profil, ya kita diarahkan kembali ke halaman profil. Dan coba kita logout, oke kita akan logout. Ada tulisan logout berhasil, dan kita diarahkan kembali ke halaman login.
Mungkin untuk fitur secara umum seperti itu, lebih dan kurangnya mungkin akan dijelaskan juga nanti pada pada laporan tertulisnya dan juga source code. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.